Halo, halo, jumpa lagi kita di channel Shift Share. Gimana keadaannya teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Ya, di video kali ini saya akan coba masih seputar tentang proses bisnis kepemimpinan cukai. Tapi tema kali ini saya akan coba angkat adalah impor barang perwakilan negara asing. Wah, kedutaan. Mungkin tema ini nggak sering banyak di kalian alami ya, karena memang orang-orang tertentu aja. Cuma mungkin ada kalian yang kerja di KBRI bisa tonton video ini, atau ada kolega teman kalian yang bekerja di KBRI bisa tonton video ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Oke, yuk kita cek yuk, apa sih impor barang perwakilan negara asing, bagaimana aturannya. Oke, impor perwakilan negara asing biasa dasar hukumnya yaitu ada di PMK nomor 149/PMK 04 tahun 2015. Sampai dengan saat ini tahun 2022 video ini dibuat, PMK ini masih relevan dan masih berlaku. Perwakilan negara asing adalah perwakilan diplomatik dan atau perwakilan konsuler yang diakreditasikan kepada pemerintah Republik Indonesia, termasuk perwakilannya tetap atau misi diplomatik yang diakreditasikan kepada Sekretariat ASEAN, organisasi internasional yang diperlakukan sebagai perwakilan diplomatik atau konsuler, serta misi khusus yang berkedudukan di Indonesia. Nah, ini saya kopas dari bahasa undang-undang yang makanya agak kaku. Jadi intinya adalah diakreditasikan kepada pemerintah Republik Indonesia. Jadi memang ya diplomatik lah, orang-orang diplomatik ya, kalian bisa menerjemahkan sendiri ya, tapi secara PMK seperti ini. Lalu atas impor barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik dapat diberikan pembebasan bea masuk dan atau cukai. Nah, pembebasan asas timbal balik ini menjadi not tersendiri nih, sebagaimana dimaksud sepenuhnya menjadi kewenangan dari Menteri Luar Negeri atau Kemenlu. Oke. Nah, ini barang-barang untuk perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang diberikan pembebasan bea masuk dan atau cukai harus digunakan untuk keperluan yang pertama pendirian, perluasan atau perbaikan gedung perwakilan negara asing tersebut, kantor perwakilan negara asing pribadi dan atau keluarganya, termasuk barang pindahan. Nah, ini ada sebenarnya dari sana dengan barang pindahan juga, atau kunjungan resmi dan atau kunjungan kepala negara, kepala pemerintahan, menteri atau pejabat setingkat menteri. Jadi ada kategorinya juga. Nah, dalam hal barang pindahan berupa kendaraan bermotor, pembebasan bea masuk atas barang pindahan tersebut hanya diberikan kepada pejabat diplomatik. Jadi hanya kepada pejabat diplomatik. Jadi nggak sembarangan nih yang bisa mendapatkan pembebasan kendaraan bermotor. Oke. Nah, untuk memperoleh pembebasan bea masuk dan atau cukai atas impor barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya, kepala perwakilan negara asing harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat yang ditunjuk setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Luar Negeri. Jadi untuk mendapatkan fasilitas pembebasan itu dikenal dengan istilah PP8. Sebenarnya udah lawas banget ya, PP8 istilahnya. Nah, itu harus berdasarkan rekomendasi dari Kemenlu. Kalau sudah ada rekomendasi dari Kemenlu, silahkan ajukan ke Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nanti akan keluar skep, namanya skep pembebasan PP8. Nah, terhadap impor barang perwakilan negara beserta para pejabatnya diberikan pembebasan nih. Yang diberikan fasilitas adalah pembebasan pajak pertambahan nilai atau PPN, dan juga ada pajak barang mewah dan dikecualikan juga dari pungutan pajak penghasilan pasal 22. Jadi ini aturan pajak ini juga disesuaikan dengan peraturan perundangan perpajakan gitu. Oke. Nah, ini berikut contohnya adalah contoh nama organisasi internasional yang diberikan pembebasan bea masuk dan atau cukai. Nah, ini ada tadi kan istilahnya ada PNA, perwakilan negara asing, dan juga OI, organisasi internasional. Nah, ini organisasi internasional ini ada ASEAN Sekretariat, ada ASEAN Foundation, ada AIPA Sekretariat. Nah, contohnya seperti ini. Dan catatan, nah ini penting banget nih, karena banyak yang berasumsi bahwa kalau udah dapat pembebasan
dari Kemenlu ya bebas, udah barangnya udah nggak ada perizinan lain dan tidak. Nah, ini aturan terkait larangan perbatasan atau LARTAS tetap berlaku atas barang-barang perwakilan negara asing apabila tidak dikecualikan dalam aturan tersebut. Sebagai contoh misalnya, kita tahu kalau negara-negara barat itu suka minum-minum ya, air minol, minuman alkohol atau MMA. Nah, itu meskipun sudah diberikan pembebasan atas pajaknya maupun cukai ini juga tetap harus dipenuhi LARTASnya. LARTASnya dari Kemendak. Jadi tidak serta-merta mereka bebas. Seperti misalnya juga ada yang membawa obat-obatan juga nggak serta-merta dia bebas biaya masuk lalu perizinannya LARTASnya tidak dipenuhi, tidak, masih harus berkoordinasi lagi dengan kalau obat-obatan dengan Kemenkes atau BPOM. Nah, itu. Oke, sampai di sini dulu video informasi singkat tentang importasi barang kedutaan atau PNAOI, perwakilan negara asing atau organisasi internasional. Secara default memang barang-barang tersebut tidak bisa mendapat fasilitas pembebasan biaya masuk dan pajak, dan defaultnya barang tersebut tidak diperiksa fisik ya, secara umum. Tapi kalau jika ada indikasi adanya pelanggaran, maka barang tersebut bisa diperiksa fisik. Oke, dan itu juga berdasarkan asas timbal balik internasional. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe, like, dan share informasi ini jika dirasa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di konten-konten video selanjutnya. Bye-bye.